Yap. Halo, selamat sore, selamat malam, semangat pagi buat anak-anakku di kelas BP1 ya. Nah, hari ini Bunda rekam materi hari ini. Hari ini karena kita bisnis project di semester ini banyak lagi bahas mengenai project bisnis kita, terutama dalam bagaimana kita bisa menjual dengan baik apa yang menjadi produk kita atau bisnis kita ya. Jadi nanti akan ada tugas untuk presentasi juga untuk minggu depan. Tetapi kali ini Bunda akan sampaikan materi mengenai tentang selling skill. Selling skill itu adalah seni menjual, ilmu menjual. Ilmu menjual di zaman dulu sampai zaman sekarang mengalami dinamika yang luar biasa karena adanya perkembangan teknologi juga, ada perubahan perilaku pembelian, perubahan habits daripada customer-customer kita, perubahan gaya hidup ya. Banyak hal sekali yang bisa mempengaruhi bagaimana cara kita menjual yang harus disesuaikan dengan kondisi, situasi dan target market kita baik internal maupun eksternal. Nah, yang sekarang ingin Bunda sampaikan hanya beberapa poin-poin mengenai tentang selling skill. Selling skill ini tentunya gunanya untuk apa? Kita belajar selling skill. Selling skill ini berguna untuk supaya kita bagaimana secara efektif efisien bisa menjual produk kita kepada target market kita, ya. Dan goalnya pasti menjualnya menjual untung, bukan menjual rugi ya. Jadi kalau kita mau jualan ya harus untung. Kalau kita namanya jual rugi, mungkin diobral itu mungkin banyak yang beli, tapi itu bukan tujuan daripada selling skill yang Bunda share hari ini. Dan pasti untung itu adalah apa? Artinya adalah profit ya. Kita punya profit ya. Jadi sebelum kita bicara mengenai selling skill seperti apa, ini Bunda akan memberikan 3 bekal ya. 3 bekal untuk menerapkan bagaimana sih supaya kita bisa membuat atau bisa menciptakan profitable selling skill ya. Yang akan kita bahas pertama tentu saja nomor 1 ya, dicatat ya. Nomor 1 adalah know your products well ya. Harus tahu benar produknya yang akan kamu jual itu seperti apa. Jadi product knowledge itu penting banget kamu kuasain ya. Jadi harus ngerti banget produk knowledge-nya yang solid, yang benar-benar kamu pahami sekali gitu ya produkmu. Entah itu produk kuliner, entah itu produk otomotif, entah itu produk kreativitas lainnya, handicraft, fashion dan lain-lain, itu kamu harus tahu. Misalnya kalau fashion batik nih ya, batik ini harus paham banget batikmu tuh batik apa? Batik tulis, batik cap, atau batik apa ya. Jadi harus paham banget sehingga pada saat customer kalian menanyakan tentang spek dari produk kalian itu kalian paham banget gitu. Begitu juga dengan produk-produk yang lain dari kuliner. Ini bahannya apa saja ya, bahannya apa saja, terus kemudian keunggulannya apa, itu harus benar-benar tahu tentang produk apa yang kita mau jual ya. Karena pemahaman produk yang solid itu baik dari sisi keunggulan teknis, speknya, kelebihannya apa dibandingkan dengan produk pesaing, serta benefitnya apa sih kalau beli produknya kita gitu ya. Jadi kalian harus bisa menjadi terpercaya gitu ya, kredibel di depan calon-calon pelanggan atau calon customer yang menjadi target market kita ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Memahami dinamika industri di mana kamu ada di dalamnya. Kamu mau masuk terjun di dalamnya, industri harus dipahamin. Nah, misalnya aja sih kamu mau ambil di industri kuliner ya, kulinernya apa? Kuliner misalnya kuliner kue punyanya siapa, Dian ya, bikin kue apa, brownies. Nah, browniesnya banyak banget yang jual brownies kan, tapi mau brownies yang seperti apa, yang punya keunggulannya seperti apa, paham banget. Terus tahu banget siapa pesaingnya sih. Kalau aku jual brownies, siapa saja pesaingku. Harus dilihat apakah aku bisa membuat sesuatu yang berbeda dari pesaingku. Jadi harus paham banget segmen pasarnya seberapa besar sih, marketnya seberapa besar sih gitu ya, yang akan harus yang harus kita pahami. Karena kita harus membuat satu produk yang ada pasarnya loh ya. Jangan sampai kita bikin produk yang orang nggak butuh gitu ya. Jadi
Jadi itu yang harus diperhatikan banget ya. Oke, terus kemudian yang ketiga, memahami bisnis calon pelanggan Anda, memahami kondisi, situasi, kebutuhan dari calon pelanggan Anda atau calon customer Anda, butuhnya yang seperti apa. Ya, misalnya memberikan fashion ya, batik yang seperti apa yang lagi tren sekarang, apa yang lagi digemarin di luar sana itu, kemudian modelnya yang seperti apa gitu. Jadi itu yang harus dipahami juga oleh kita kalau kita mau masuk industri batik misalnya gitu ya. Jadi kalau pemahaman yang betul-betul solid terhadap karakteristik calon pelanggan kita ini membuat kalian akan mudah membangun relasi juga dengan mereka. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, kalian dibutuhkan karena bisnis ini akan terjadi apabila kedua pihak, yaitu kita sebagai pengusaha dan mereka sebagai customer kita itu saling menerima dan mendapatkan benefit tentunya yang seimbang. Oke. Ya, kemudian yang ketiga, komunikasi utama untuk melakukan persuasive selling. Bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa menguasai komunikasi yang persuasif. Ya, kita harus paham fitur-fitur kunci apa sih dari produk atau jasa yang akan kita jual pada mereka. Ya, fitur-fitur kuncinya apa gitu ya, harus paham ya seperti itu. Kemudian juga kelebihan atau kalau istilahnya advantages ya, kelebihan produk kita dibandingkan dengan pesaing itu juga harus dipahami dan kita harus tahu bahwa brownies saya lebih enak nih, keripik saya lebih enak nih, spare part kita lebih terjamin karena ini asli gitu ya, genuine gitu ya. Nah, jadi kita harus benar-benar paham bahwa apa yang kita jual itu adalah punya kelebihan dibandingkan dengan pesaing kita. Kemudian juga komunikasikan value dan benefit jika pelanggan membeli produk kita gitu ya. Dikomunikasikan apa value-nya, apa benefit-nya kalau pelanggan akan membeli produk-produk kita. Jadi memang ini hal-hal ini penting sekali. Kalian harus paham banget tentang product knowledge dari produk yang akan kalian jual gitu ya. Kemudian terus gimana ya cara kalau mereka itu protes gitu. Protes ada istilahnya seringkali customer ini suka mengeluh, komplain gitu. Terus gimana caranya kita mau handling objection mereka? Ada cara yang kita bisa lakukan supaya mereka bisa paling tidak memahami, tidak marah-marah gitu ya. Ada caranya. Itu yang pertama, kita harus menunjukkan empati kita. Jadi kalau ada orang yang komplain itu jangan dibales dengan kata-kata dan nada-nada yang keras juga. Jangan yang kita dikomplain kita ikut marah gitu, jangan. Tetapi harus kita terima, dengarkan gitu ya, dan kita berempati kepada mereka. Ada yang bisa saya bantu. Kalau dia marah-marah, apa yang menjadi permasalahannya ya Bu ya? Apa yang bisa saya bantu? Misalnya dia masih membuat nih, barangkali Ibu pas tidak cocok dengan yang ini, sebaiknya mungkin Ibu mencoba yang ini Bu, atau seperti apa. Jadi artinya apapun itu, kita harus menunjukkan empati kita kepada mereka ya. Jadi mencoba mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang menjadi keberatan pelanggan kita ya, dan kemudian mencoba memahami dari sudut pandangnya mereka. Kita juga tidak boleh egois bahwa kita mempertahankan produk kita bagus kok, itu kan Ibu aja yang cerewet gitu. Enggak, kita nggak boleh gitu. Tetapi bagaimana kita belajar mendengarkan mereka dengan care, dengan penuh perhatian, dengan sopan apa yang menjadi keberatan mereka, dan kemudian mencoba memahami dari sudut pandangnya mereka. Gitu ya. Jadi itulah namanya empati, kita harus bisa berempati. Yang kedua, kemudian apa yang kita lakukan setelah berempati, kita harus clarify ya. Artinya kita harus mencoba menyampaikan ulang poin-poin keberatan dari calon customer kita itu agar diperoleh pemahaman yang sama. Jadi memang harus diklarifikasi. Apa sih sebenarnya menjadi keberatan Bu? Ini gitu misalnya seperti itu. Apa yang menjadi komplainnya Ibu kan misalnya. Ini loh ada yang kok rasanya pahit gini.
Oh, karena pahit karena memang kami menggunakan coklat yang dark coklat, Bu. Jadi itu coklat yang lebih sehat dibandingkan dengan coklat yang biasa ada di pasaran. Misalnya begitu, ya. Jadi kita harus bisa mengklarify tetapi jujur, jangan clarify-nya bohong gitu ya. Yang ketiga harus apa? Find solution, mencari solusi dari keberatan-keberatan mereka. Gitu. Jadi cari jalan keluarnya sama-sama. Ya, jadi tidak boleh berkepala panas gitu, tapi kita harus berkepala dingin, bicara baik-baik ya, menyampaikan solusi, menjawab keberatan pelanggan kita atau customer kita gitu ya. Bisa memberikan beberapa, misalnya memang yang salah di kita ya kita harus menerima juga. Mungkin kita bisa memberikan bonus kepada mereka. Jadi ingat dapat bonus keripik usus ya. dari teman kalian. Terima kasih banyak ya. Jadi apa yang bisa dimodifikasi oleh kita, memperbaiki produk kita atau jasa kita. Jadi itulah yang harus kita lakukan ya. Oke, lalu ini yang ingin Bunda sampaikan adalah untuk menjadi seorang yang penjual yang hebat gitu, harus seperti apa sih? Kuncinya apa sih? Karakter apa saja yang harus kita milikin untuk menjadi seorang great sales people ya. Yang pertama adalah apa? Harus tetap optimis, harus punya sikap optimis ya. Jangan pesimis, karena itu akan mempengaruhi customer kita juga. Kalau kita menjual barang kita dengan optimis, artinya kita ini harus percaya bahwa kita memberikan sesuatu yang baik, yang apa ya, yang unggul, yang memang produknya itu bisa dipercaya ya kepada customer kita. Jadi kita harus optimis. Kalau kita menawarkan orang dengan pesimis dan kita sendiri aja ragu-ragu, ya pasti nggak akan berhasil ya. Jadi penting sekali kita punya rasa optimis ya. Jadi menurut penelitian ini kalau penjual itu punya pandangan optimis terhadap masa depan jauh lebih sukses dibandingkan orang yang punya jiwa pesimis. Itu juga mempengaruhi hidup kita. Jadi tetaplah ya, kita harus punya rasa, harus memelihara rasa optimis kita sepanjang kehidupan kita ini. Jangan pesimis lah ya. Ya, yang sering ngelamun, sering pesimis, sering tidak percaya diri, ayo segera lakukan perubahan dan jadilah orang yang optimis ya. Yang kedua persistensi ya, persistent ya. Itu juga membuktikan ya, ada studi yang membuktikan bahwa pribadi yang persisten tidak mudah menyerah ya. Keep fighting till the end gitu. Jadi pokoknya harus berjuang terus ya. Itu akan memiliki rasio sukses jauh lebih tinggi. Apalagi menjadi seorang penjual akan menjadi lebih hebat. Ya. Jadi yang pertama adalah optimis, kemudian persisten. Persisten ya. Jangan takut ditolak. Enggak boleh takut ditolak ya. Karena menurut studi aja kalau kita menawarkan kepada 100 orang, paling banter itu yang bisa menerima kita itu 10 orang. Jadi kalau nanti kita banyak melakukan penawaran banyak ditolak, no problem, nggak masalah ya anak-anak ya. Jadi harus tetap persisten, tetap berjuang. Nggak usah takut, nggak usah malu, karena kita menawarkan sesuatu yang benar, yang baik ya. Setiap orang pasti harus punya usaha untuk berbisnis, untuk melakukan bisnis ya. Semua orang melakukan itu. Kalau kalian nggak persisten, kalau kalian nggak percaya diri, kalian pasti akan disalib oleh orang-orang lain yang lebih persisten, yang lebih punya kepercayaan diri ya. Jadi jangan sampai orang lain melebihi kalian lah. Kalian harus punya rasa itu persistence ya, harus persistence. Oke. Terus yang ketiga punya goal, sasaran, apa yang dituju, tujuan hidup, goal oriented. Ya, kamu punya bisnis ini cuma kendaraan. Bisnis ini adalah kendaraanmu untuk membantu orang lain. Itu harus jadikan goal yang utama, ya. Bisnis ini harus membantu untuk orang lain, keluarga dulu yang terdekat, lingkungan, ya, kakak adik ya, keluarga, ibu, bapak gitu. Kemudian lingkungan, ya. Kalau nanti bisnisnya semakin besar, kalian bisa menjadi membantu untuk kotamu, untuk membantu untuk daerahmu gitu ya, dan bahkan untuk bangsa Indonesia. Ya, jadi harus punya sasaran, harus punya goal yang spesifik. Kamu mau jadi apa, kamu mau jual apa, kamu mau berbisnis apa, lakukan dari sekarang, ya. Oke. Jadi kalau goal oriented ini
atau result oriented ini salah satu kunci bagi orang-orang pebisnis untuk berproses memenuhi target penjualan yang diberikan. Karena kita sudah punya goalnya, sudah punya sasarannya, ya. Dan itu bikin kita fokus dan serta bisa memberikan dalam diri kita ini dorongan yang positif untuk pencapaian kinerja yang terbaik. Ya, jadi kita harus selalu berusaha doing the best kalau kita punya goal, ya. Kemudian yang keempat, kita harus menjadi orang yang resourceful. Kita harus menjadi orang yang punya skill, berbagai macam skill, karena harus punya jiwa sebagai pembelajar, ya, mau terus belajar, tidak puas dengan diri sendiri, tetapi juga menambah terus pengalaman-pengalaman, ya. Jadi ingat itu tadi, karena penuh dengan resource ini untuk kita tuh artinya kita tuh punya sikap inisiatif, selalu kreatif, ya, panjang akal, inovatif, cari solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan kita, ya, klien-klien kita, terus kemudian selalu mencari solusi, ide-ide baru untuk merespon tantangan-tantangan yang ada. Ya, di depan kita ini kan perubahan cepat sekali, ya, karena perubahan teknologi. Itu yang harus selalu menjadi tantangan kita. Jadi kalau kita nggak berpikir kreatif inovatif, ya, tidak cari jalan atau tidak berpikir solutif, ya mungkin kita akan jauh tertinggal ke belakang, ya. Jadi itu yang harus kalian miliki. Dan yang terakhir adalah punya positive mindset. Ya, punya positive mindset selalu, karena Bunda sudah sering sampaikan ke kalian bahwa kalau kita punya positive mindset, maka positif hal-hal di luar sana akan datang kepada kita, ya. Jadi milikilah mindset yang positif, dan positive mindset ini keyakinan positif kalau kalian juga akan meraih sukses di masa depan. Itu harus ditanamkan terus di hati kalian, ya, terus diucapkan di mulut kalian, dan harus dipikirkan di pikiran kalian, ya. Fokus pada peluang, bukan hambatan. Ya, fokus pada peluang, not barrier, bukan hambatan, ya. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalahnya. Ya, jadi kalian sekarang tahu kalau kalian punya permasalahan, fokus pada solusi. Jangan pikirkan ini kan salahnya ini kan salahnya ini, kenapa dulu dia ngelakuin itu, ya. Fokus kepada solusinya, ya. Oke, jadi kalau pribadi yang punya positive mindset selalu berfokus pada sisi terangnya kehidupan, bukan sisi gelapnya kehidupan. Kalau punya masa lalu yang kelam, dia tidak akan memikir-mikirkan terus, tetapi bagaimana dia bisa melangkah ke depan, ya, menuju kepada terang di depan sana untuk menggapai suksesnya. Oke. Oh ya, selain itu ada tambahan juga bahwa harus punya istilahnya tuh good interpersonal skill, ya. Jadi kita harus bisa berkomunikasi, bersosialisasi, berteman dengan banyak orang, membangun jaringan network yang positif dengan orang-orang yang dimana kita bisa belajar di dalamnya, ya. Jadi jangan tidak percaya diri pada diri kita. Setiap kita masing-masing pribadi punya keunikan, punya keunggulan sendiri-sendiri. Tuhan sudah kasih kita banyak keunggulan di dalam diri kita. Hanya kadang-kadang kita nggak mau pakai, ya. Jadi janganlah anak-anakku terlalu minder memikirkan, wah aku kan hanya secuil keripik gitu ya, secuil debu yang bertebangan kemana-mana. Itu enggak. Kalian itu unik dan kalian itu berharga, ya. Jadi kembangkanlah apa yang kalian miliki, dan ini akan sangat bermanfaat untuk masa depanmu, apalagi kalian ini akan yang punya cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur, itu sangat penting kalian miliki, ya. Dan be a good planner, ya. Segala sesuatu harus direncanakan. Be a good planner, ya. Dan kuasailah execution skill. Jadi untuk pengambilan keputusan itu juga kalian harus belajar berproses ke situ, ya. Berani ambil keputusan, tapi juga kalian harus sebagai perencana yang bagus. Karena segala sesuatu tanpa rencana itu hasilnya tidak akan memuaskan pasti, ya. Tapi kalau kalian punya rencana, artinya kalian punya rencana bisnis atau rencana kerja yang rapi, sistematis, ya. Kemudian juga action dengan tuntas dan mampu menghasilkan kinerja-kinerja yang hebat, kalian pasti akan sukses, ya.
Oke, itu saja yang Bunda sampaikan kepada kalian pada sore hari ini atau malam hari ini. Ini yang kalian bikin catatan-catatan, dan nanti untuk tugas Bunda akan share di Google Classroom. Kalian akan belajar untuk mempunyai ide-ide bisnis di masa sekarang ini. Apa yang kalian punya ide, tuangkan itu di dalam tugas kalian ya. Nanti akan Bunda share. Terima kasih banyak semuanya. Salam mahakarya.